Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat Kang Jeffman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Kang Jeffman di channel Pelatihan Kebatinan. Malam hari ini saya akan coba sharing. Saya akan sharing bagaimana cara untuk melepaskan diri atau membersihkan diri dari yang namanya erep-erep atau ketindihan. Di sini teman-teman pasti sudah sering mendengar ya istilahnya itu erep-erep. Kalau di bahasa di Jawa Barat atau Sunda itu erep-erep, atau secara umumnya itu mungkin ketindihan. Ketindihan posisi di mana kita tidak bisa menggerakkan badan tapi kondisi kita mulai sadar. Biasanya ini kita pas mulai mau tidur, ketika kita tidur lalu mulai tuh ada hawa-hawa yang gak enak, mulai ada badan kesemutan atau nggak ada suara-suara bising atau detak jantung semakin kencang gitu ya. Nah kemudian posisi di mana kita masih sadar, memejamkan mata tapi badan tidak bisa digerakkan, kaku. Nah banyak kasus ada yang seperti ditindih dari atas, ada juga yang kepalanya ditiup, telinga ditiup sambil ada suara-suara yang nggak jelas. Ada juga yang nggak bisa sadar, nggak bisa buka mata tapi dia udah mimpi, seolah-olah mimpi melihat sesuatu. Nah, ini semua fenomena adanya makhluk ya, adanya istilahnya makhluk di sekitar teman-teman tidur, bisa di kamar, bisa dimanapun, yang menarik mereka untuk berinteraksi dengan kita. Ini dari sisi spiritualnya, tapi kalau ada juga pandangan tentang erep-erep ini dari sisi medisnya. Ini kalau dari tanggapan medis merupakan kondisi di mana otak kita sedang lelah atau badan sedang lelah, banyak pikiran sehingga terjadi kram otak di mana kita tidak bisa mengendalikan atau mengontrol bagian tubuh kita. Nah, terlepas dari itu semua, saya di sini akan membahas mengenai hal spiritualnya karena saya pikir kasus ini banyak terjadi, bahkan ada beberapa yang inbox ke saya bagaimana cara untuk menghilangkan erep-erep seperti itu. Nah, erep-erep sendiri atau ketindihan ini sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Dulu banget, zaman saya SMP SMA, saya sering juga erep-erep seperti itu, seperti dipeluk, ditindih segala macam. Nah, ketika saya diajari oleh salah satu sesepuh atau bisa dibilang paman, cara menghilangkannya itu ternyata sangatlah mudah. Ya, dan ini sebenarnya sesuai dengan tuntunan yang Rasulullah telah wariskan kita semua. Cara pertama lakukan mandi tasbih. Ya, ini cara pertama ya. Mandi tasbih itu baca 3 kul Al-Falaq, Al-Ikhlas, An-Nas, ditutup dengan ayat kursi, lalu tiupkan ke telapak tangan. Lalu usap ke seluruh tubuh, gosok badan sampai kaki semua. Untuk jumlah ayat-ayat yang dibaca tersebut masing-masing 3 kali atau bisa minimal 1 kali. Nah, seperti itu. Terus cara yang kedua, ini dengan cara melakukan mandi pembersihan seperti yang sudah saya share di, kalau nggak salah, part 3 ya, di part 3 yang menggunakan air kelapa itu kemudian langsung istighfar sebanyak mungkin. Nah, ini ketika teman-teman melakukan tahap kedua ini, berarti ini cuma sekali aja dilakukan mandi pembersihan itu, kemudian setelah itu sholat sunat 2 rakaat, lalu istighfar sebanyak mungkin tanpa ada jumlah harus berapanya ya. Nah, kemudian cara ketiga yang lebih mudah lagi, yaitu dengan menempelkan telapak tangan kita. Pertama gosok dulu, bismillahirrahmanirrahim, tahan napas, baca surat Jin ayat 1 dan 2 ya, baca surat Jin ayat 1 dan 2. Setelah selesai baca, tiupkan telapak tangan, tempelkan dulu ke tanah atau ke lantai kamar kita, kemudian tempelkan ke badan gitu. Nah, badan kita ya, badan semua. Habis itu teman-teman tidur. Nah, ketika ini 3 cara ini yang teman-teman bisa coba. Nah, ketika teman-teman di rumah mengalami gangguan, sudah erep-erep, jangan khawatir, jangan panik. Kalau misalnya berani, ikuti alurnya. Ini inginnya apa gitu, seperti itu. Ikuti alurnya. Ketika mulai erep-erep, tidur aja.
ikuti dia sampai kemana, si energi tersebut inginnya apa. Nanti lama-lama dia akan mentok sendiri, kita akan sadar sendiri. Jadi jangan panik, kaget terperuk seperti apa. Ikutin aja, ikutin dia mau kemana gitu. Nah paling nanti kita ya kalau memang itu benar-benar dari perbuatan jin, biasanya suka ada suara-suara nanti. Nah kita tahu inginnya seperti apa. Takutnya kan ada sesuatu yang dianggap kita salah, meniduri kasurnya kah, atau kita berbuat sesuatu kah. Nah biasanya petunjuk itu ada dari sana. Nah itu ketiga cara ini teman-teman tinggal pilih mana yang paling efektif. Kalau saya pribadi, cara yang pertama masih sering saya lakukan sampai sekarang, mandi tasbih sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang mewarisi untuk kita semua, dan kita bisa praktikkan atau gunakan. Dan sejauh ini sangat efektif, bisa dilakukan untuk anak-anak, untuk semuanya ya. Kalau kita punya anak kecil, kita baca telapak tangan kita, tiupkan, usapkan seluruh tubuhnya agar dia tidak mimpi buruk atau tidurnya bisa nyenyak. Ini hanya sebagai cara aja ya, bukan berarti kita karena itu bisa ini, enggak. Itu semua atas izin Allah, caranya seperti itu. Nah ini jika teman-teman ingin melakukan 3 hal ini, insya Allah akan terputus, lama-lama akan terputus dari yang namanya ketindihan atau rep-rep ya, seperti itu ya. Ini bisa dicoba. Nah kemudian kalau misalnya nggak sempat untuk untuk baca seperti itu, berarti teman-teman cocoknya tahap kedua, cara kedua, mandi pembersihan dulu, habis itu langsung sholat sunnah 2 rakaat dan istighfar sebanyak mungkin. Itu hanya dilakukan 1 kali aja, selebihnya nggak perlu dilakukan lagi. Nah ini sharing atau tips yang saya berikan untuk teman-teman semua. Silakan bagi yang merasa ini penting, terus ini bermanfaat untuk merasa ini, oh ini penting nih buat saya. Nah, saya ucapkan semoga bermanfaat untuk semua, dan ini murni saya berikan ikhlas tanpa ada biaya apapun. Silakan teman-teman ikuti, saya ijazahkan untuk semuanya dengan harapan ini pun bisa teman-teman ajarkan ke teman-teman yang lain yang mengalami kasus serupa seperti itu. Nah kalau misalnya di rumah itu gangguannya benar-benar sudah kita mandi pembersihan masih juga, nah berarti lakukan proteksi dulu area atau rumah itu menggunakan bawang merah yang ditusuk pakai lidi itu ya. Nah, teman-teman lakukan itu dulu, baru lakukan 3 tahap ini. Seperti itu ya, paling itu saja. Semoga tips ini bisa membantu teman-teman semua. Simple tapi sangat efektif. Kalau ada yang simple, ngapain kita pakai yang ribet-ribet? Ya nggak perlu, kita pakai yang simple aja. Ya memang sudah pernah dicoba oleh orang-orang terdahulu, dan saya pun pribadi juga mencoba dan alhamdulillah berhasil. Selanjutnya silakan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.